Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, today we're going to learn about grammar. So, before that, I will talk a little bit about clause. What is clause? Nah, klausa adalah anak kalimat. Dalam grammar, klausa dibagi menjadi 3. Yang pertama, adverbial clause, adjective clause, and the last is noun clause. But today, we're going to talk about adjective clause. So, what is adjective clause? Adjective clause adalah klausa yang berposisi sebagai penjelas atau modifier dari noun. Okay, here there are 4 parts of adjective clause that we will learn today. The first is relative pronoun as subject, the second is relative pronoun as subject, the third is the relative pronoun as possessive, and the last is relative adverb. So, let's get started. Okay, the next presentation about RPS, relative pronoun as subject, atau relative pronoun sebagai subjek. Jadi di dalam RPS ini ada beberapa conjunction yang digunakan, yaitu who, which, and that. Who sebagai pengganti person, which sebagai pengganti non-person, and that sebagai pengganti person ataupun non-person. Jadi, setelah conjunction who, which, or that, maka ia wajib diikuti oleh verb atau kata kerja. For example, we see a man, he eats a fish. Kenapa ada kata he? Karena he ini merupakan pengganti dari man. Jadi jika dikombine, maka ia akan menjadi we see a man who eats a fish. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu contoh untuk which atau pengganti non-person. Jadi, we see a cat eats a fish. Jadi, kenapa ada kata it? Karena ada sebagai pengganti dari cat. Jadi, jika dikombine, maka ia akan menjadi we see a cat which eats a fish. Nah, which ini sebagai pengganti dari it. Nah, contoh untuk that yang person. We see a man, he eats a fish. Nah, jika dikombine ia akan menjadi we see a man that eats a fish. That ini sebagai pengganti he, terus diikuti dengan kata kerja atau verb. Okay, now we going to relative pronoun as object or RPO. Untuk ciri RPO sendiri, yakni conjunction yang mana diikuti subjek dan verb. Seperti contohnya, I spoke to the doctor, kemudian I meet him at the hospital, yang mana kedua kalimat ini digabung menjadi I spoke to the doctor whom I met at the hospital. Jika diartikan menjadi saya berbicara dengan dokter yang telah saya temui di rumah sakit. Kembali lagi, jika ingin mengetahui apakah itu RPO atau RPS, kita dapat melihat setelahnya conjunction. Jika RPO itu setelah conjunction diikuti dengan subjek kemudian verb, seperti halnya whom I meet. Untuk contoh kalimat lain yakni the pen was expensive. Untuk kalimat kedua, I bought it at Alfamart. Kedua kalimat ini digabung menjadi the pen which I bought at Alfamart was expensive. Pulpen yang telah aku beli di Alfamart itu mahal. Untuk selanjutnya, the video was fun. Dengan we rent it last night, digabung menjadi the video that we rent last night was fun. Video yang telah kita sewa tadi malam itu menyenangkan. Next, kita akan membahas mengenai relative pronoun as possessive. Nah, di sini kita menggunakan whose sebagai pengganti possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Nah, contohnya kata ganti kepemilikan itu ada my, their, yours, dan lain sebagainya. Seperti itu.
Untuk polanya sendiri kita di sini menggunakan whose plus noun. Sama saja ya kayak pola posesif pada umumnya, seperti contohnya my pen, itu kan juga posesif plus noun ya. Seperti itu. Nah, whose ini bisa digunakan untuk person atau non-person. Jadi bisa menggantikan person atau non-person. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada 2 kalimat, yaitu I know a girl, her brother is a doctor. Nah, di sini kita lihat dulu mana posesifnya. Nah, ternyata posesifnya adalah her-nya ini ya. Nah, her ini. Nah, selanjutnya her ini kita akan ganti menjadi whose. Nah, kalau digabungkan menjadi I know a girl whose brother is a doctor. Seperti itu. Jadi her-nya aja yang diganti ke whose, yang lainnya nggak usah diganti gitu. Nah, di sini adjective clause-nya adalah whose brother. Nah, seperti yang saya bilang tadi, polanya adalah whose plus noun. Ini di sini whose plus brother-nya adalah noun, seperti itu. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai relative adverb. Ada 2, yaitu where dan when. Saya akan menjelaskan where terlebih dahulu. Where adalah relative adverb of place, dan fungsinya adalah untuk memodify a place atau menjelaskan keterangan tempat seperti city, country, room, dan seterusnya. Langsung saja ke contoh pembahasan. Di contoh pembahasan ada 2 kalimat, yaitu the building is very old and he lives there. Nah, there di sini yaitu memodify building atau menjelaskan kata building. Jadi jika digabungkan menjadi the building where he lives is very old. Nah, where-nya di sini diletakkan setelah kata building karena there tadi menjelaskan kata building. Nah, dalam kalimat the building where he lives is very old, kalimat adjective clause-nya yaitu where he lives. Selanjutnya yaitu relative adverb of time atau when. When di sini fungsinya adalah memodify time. Langsung saja ke contohnya. Di contoh ada 2 kalimat, yaitu Monday is the day and we will meet then. Then di sini merujuk pada the day atau menjelaskan kata the day. Nah, seperti adverb of place tadi atau where, jika digabung kalimatnya adalah Monday is the day when we will meet. Nah, kata when-nya diletakkan setelah the day karena then tadi memodify kata the day. Nah, setelah itu kalimat adjective clause-nya adalah mulai dari kata when sampai meet, yaitu when we will meet. Okay, that's all for our lesson today. If you have question, please write it in the comment box below. So, as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.